Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas banyak altcoin sekali, mungkin ada sekitar 10 altcoin yang akan kita bahas kalau saya hitung ya. Nanti kita juga akan update untuk berita-berita terbaru, kita juga akan update Bitcoin sedikit teknikal bagaimana, dan Bitcoin dominance juga. Mungkin ini cukup banyak, cukup panjang yang kita akan bahas. Mungkin kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Tapi sebelum kita masuk, bisa kalau kalian yang mau bantu support channel ini dengan cara like videonya, share videonya, dan juga subscribe ya. Untuk kalian yang baru join ke dalam channel ini, welcome. Dan kita akan langsung mulai aja untuk pembahasan kripto sekarang ya. Untuk hari ini kita lihat Bitcoin lagi naik lagi nih di 56.000 ya. Padahal sempat turun ya. Tapi kalau kita lihat secara 24 jam percentage, lebih banyak sekarang altcoin. Kita bisa ada perpetual protokol, ada Telcoin, XLM. Ya, XLM juga jarang sekali dia naik sekitar 15% di sini. Ada Binance, Chiliz, VeChain gitu ya. Apakah ada yang koreksi? Masih ada yang koreksi juga beberapa. Oke, kita masuk ke dalam Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index di level 70 ya. Berarti masih hampir sama, tapi kita agak menurun sedikit dari kemarin ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam news pertama. Ini sempat ketinggalan juga, padahal saya baru aja bikin video tentang Binance ya, BNB. Kalau kalian yang mau cek tentang Binance, teknikalnya dan beritanya, bisa cek ke video ini. Nanti saya linkin di deskripsi ya. Nah, ini nextnya, ini baru juga jam 7.30, jam setengah 8 lah ya kalau pada saat video ini dibuat. Binance become new shirt sponsor of Italian soccer club Lazio. Jadi ya cukup besar ini sebenarnya, ini hanya klub sepak bola menjadi sponsornya aja sih sebenarnya ya. Kita lihat jadi seperti ini, baju bola ada tulisan Binance. Sebenarnya ini juga cukup besar juga kalau misalnya lihat kayak gini ya. Jadi orang lebih mengenal Binance lah dengan adanya ini. Lazio cukup besar juga, dia main di Liga Serie A. Nah, kita masuk sekarang ke kedua, Phantom. Phantom sempat kita bahas di video kemarin di sini. Kalau kalian tanya beli Phantom di mana teknikalnya, nah di sini ya. Nanti saya linkin juga di deskripsi untuk Phantom. Tapi untuk fundamentalnya bagaimana? Ini ada satu orang pendapat, dia bilang bahwa Ethereum at Phantom market cap right now. Jadi ini kalau misalnya Ethereum dengan market cap Phantom sekarang, ini mungkin Ethereum hanya sekitar $44 gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang, buying Phantom is like buying Ethereum at $44. Jadi masih cukup murah sekali. Sekarang kita lihat Ethereum sudah hampir $4.000. Jadi ya hampir sama dengan pendapat saya juga bahwa Phantom ini masih cukup undervalue juga ya. Kita lihat kalau dibandingkan dengan Bitcoin, hampir sama seperti kita beli Bitcoin di $279. Jadi masih jauh sekali. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Kalian bisa cek video Phantom saya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga baru update nih. Ada Phantom Ecosystem. Kalian bayangkan ini adalah seluruh ekosistem yang bergerak di Phantom, yang di dalam jaringan Phantom. Ada NFT, wallet, infrastructure, DeFi-nya banyak sekali ya, karena memang Phantom ini lebih fokus ke dalam ekosistem DeFi, karena kita bisa lihat dari sini juga. Oke, ini untuk Phantom, jadi masih sangat berkembang sekali, masih undervalue. Kita masuk lagi untuk ini mungkin Sushi ya. Kita sudah lama nggak update Sushi. Bagaimana dengan Sushi? Memang harganya mungkin agak sedikit sideways atau mungkin agak sedikit turun, tapi Sushi ini masih banyak positive news. Yang pertama ini baru juga tanggal berapa? Tanggal 13 Oktober ya. Sushi is talk to partner with Celo. Celo ini apa? Celo ini adalah salah satu kripto yang bergerak di bidang smartphone atau telepon gitu ya. Dan ini sekarang Sushi ini dengan partner dengan Celo, artinya apa? Artinya decentralized finance itu bukan hanya untuk yang di PC atau di komputer gitu. Jadi sekarang mungkin di handphone aja bisa, karena dengan adanya Sushi berpartner dengan Celo sendiri. Karena Celo fokusnya hanya ke smartphone users lah gitu ya. Jadi ini cukup big news untuk Sushi sendiri. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua ini kita lihat ini ya. Sushi ini masih banyak project-project yang lagi ongoing. Yang pertama yang kita sempat bahas Soyu NFT. Nanti kita bahas juga nih Soyu NFT update-nya bagaimana. Lalu ada satu lagi Trident. Jadi masih banyak sekali ini kalau a simple illustration. Jadi bagaimana sih Sushi? Kita lihat nih. Sushi ini sebenarnya sangat-sangat banyak sekali, bukan hanya decentralized finance. Mungkin kalian lihat, wah Sushi ini mungkin saingannya Uniswap. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, Sushi ini bergerak hampir di seluruh bidang sih. Kalau kita lihat ada Metaverse. Metaverse-nya ini lebih ke arah NFT Metaverse ya. Nanti kita lihat dari Soyu sendiri. Maka kita lihat di atas sini ada Soyu. Lalu ada DeFi ecosystem. Memang awalnya Sushi ini dibuat untuk decentralized finance. Bisa ada X Sushi juga kalau misalnya kalian stake Sushi ya. Jadi sebenarnya ini cukup banyak sekali. Ada launchpad-nya, ada futures product-nya gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita lihat Sushi masih ongoing, dan menurut saya Sushi ini adalah salah satu project yang bisa bukan hanya menyaingi Uniswap sih, tapi ya ini masih cukup undervalue juga ya, masih murah dengan planning dia ke depannya.
Nah, kita akan coba lihat untuk Soyu NFT bagaimana. Soyu NFT. Nah, ini salah satu contohnya ya. First unblurred look at Soyu Metaverse Gallery. Jadi Soyu ini adalah NFT-nya Sushi ya. Tadi kita sudah bahas. Ini kalian bayangkan ini sebenarnya seperti bisa kita bilang seperti real ya, seperti kayak di real life gitu ya, di kehidupan asli gitu. Tapi sebenarnya ini adalah metaverse. Artinya apa? Artinya ini adalah dunia digital yang lain, bukan dunia asli gitu ya. Ini menjadi seperti bisa dibilang art gallery gitu ya. Jadi ini adalah konsep yang dipakai oleh Soyu NFT juga. Ini kita bisa lihat. Nanti mungkin orang-orang bisa ini experience it soon on your desktop, notebook, or smartphone. Bahkan dia update lagi ada virtual reality juga untuk kalian masuk ke dalam hal ini. Jadi bisa lihat artworknya, lalu mungkin bisa beli NFT-nya juga. Jadi kita kayak jalan di dalam museum gitu. Ya mungkin ya, karena ini belum rilis juga, jadi saya belum ada gambaran juga yang pasti tentang Soyu NFT ini. Jadi nanti kalian bisa lihat ada NFT sculpture-nya juga. Ini salah satu contohnya, 3D sculpture multicams give you angle option when exploring the Soyu Metaverse Galleries. Jadi untuk kalian yang lihat, wah ini ada sculpture, bisa ada patung gitu, jadi bisa dilihat 3D, bisa diputerin mungkin ya, atau mungkin bisa dibeli juga kalau misalnya ini dijual. Jadi benar-benar kayak kita di virtual reality gitu ya. Nah, Soyu ini update-nya apa? Update-nya itu yang terbaru adalah Soyu dropping in Oktober. Kita lihat di sini ya, dropping in Oktober. Artinya mungkin bukan mungkin, ini kemungkinan besar Oktober dia akan launching. Memang sedikit terundur terus. Awalnya Agustus, September nggak di drop. Nah, tapi di sini dia sudah update lagi di dalam dia punya Twitter, dropping on Oktober. Jadi ya kita tunggulah Oktober, mungkin Sushi bisa agak sedikit naik dengan adanya rilisnya Soyu ini. Nah, mungkin beberapa dari kalian agak bingung nih, Metaverse itu apa sih? Ini kayak seperti gambar ini tuh apa? Salah satu yang sebenarnya gampang dieksplanasi itu harus nonton video film. Contohnya si Ready Player One ini ya. Ready Player One adalah film yang menjelaskan tentang virtual reality juga seperti Metaverse ya. Cukup bagus juga, tapi kita nggak terlalu detail juga ya, karena channelnya bukan channel movie review juga ya. Kita akan membahas ini, mungkin kalian bisa nonton buat menjadi referensi juga. Nah, lanjut aja ya. Lanjut kita ngomongin Polkadot. Polkadot sekarang lagi ada ini event ya, Oktober 13 sampai Oktober 14. Ini update soal Polkadot dan Kusama sendiri. Ini kita lihat happening now at Sub-Zero Online. Jadi ini online. Si founder CEO-nya Polkadot lagi ngomong juga. Jadi kalau misalnya ada sesuatu announcement, tiba-tiba Polkadot naik, mungkin gara-gara event ini ya. Gitu. Ini untuk Polkadot. Under value juga, salah satu kripto yang menurut saya masih cukup murah dan sangat berpotensi. Ya, ini kita Polkadot. Lalu kita mungkin bahas lagi satu lagi CRO ya. CRO mungkin banyak orang yang belum lihat. CRO atau CRO ya, Crypto.com punya token ya. Dia bilang bahwa dia mau launching mainnetnya, namanya Cronos gitu ya. Cronos mainnet launch will be the catalyst for a huge and thriving DeFi. Jadi masuk ke dalam ekosistem DeFi lagi. Dengan apa? Di dalam ekosistemnya Cosmos. Makanya Cosmos ini menurut saya juga cukup bagus juga. Cosmos Atom gitu ya. Tikernya Atom. Ini Cosmos ya. Nah, tapi untuk yang ini update soal Cronos mainnet launch, ini awalnya dia mau di launch ini di bulan Oktober juga. Crypto.com punya mainnet ya, tapi setelah dia lihat dari CEO-nya punya statement di sini, dia bilang ini baru nih ya, 13 Oktober dia juga baru bilang important community update on Cronos launch date. Jadi di sini dia bilang bahwa ada problem sedikit di dalam Cronos team identified several issues, di mana di bridge-nya di jembatan antara Ethereum-nya gitu ya. Kalau teknikalnya kurang ini, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, to ensure a safe launch, jadi buat lebih aman lagi, mainnet that ini di delay gitu, jadi diundur sampai ke November 8 ya, kira-kira di November 8 mungkin kita baru bisa lihat update-nya. Nah, kita ngomongin Crypto.com juga. Crypto.com ini juga mensponsori video ini, jadi thank you Crypto.com. Crypto.com itu apa? Tadi kita sudah bilang Crypto.com adalah the world fastest growing crypto app. Dia adalah exchange yang bisa kita pakai juga sebenarnya. Tinggal download di dalam App Store atau di Google Play juga, lalu bisa scan barcode ini juga. Desainnya sangat bagus, sangat mudah dipakai, sangat simple dipakai gitu ya. Apalagi untuk kalian yang suka dollar cost averaging. Jadi seperti membeli kripto setiap minggu atau setiap bulan gitu ya. Di sini kita bisa otomatis juga. Oke, ini adalah Crypto.com. Nanti saya linkin juga video saya review Crypto.com ya, ada di kolom deskripsi. Nah, itu beberapa news tentang altcoin. Sekarang kita masuk aja ke dalam teknikalnya. Secara singkat, untuk Bitcoin sendiri kalau kita perhatikan ya, dalam 2 hari terakhir, ini kita bisa lihat nih, shadow candle-nya Bitcoin cukup besar. Kita lihat shadow ini artinya apa? Garisnya gitu ya. Di sini kita bisa perhatikan nih, garisnya di time frame daily ini cukup besar. Artinya apa? Artinya sebenarnya di sini nih demand-nya cukup kuat ya. Berarti untuk Bitcoin misalnya kalau dia ke bawah sekitar 53 sampai 55, di sini demand-nya cukup kuat. Pertanyaannya adalah apakah demand ini masih bisa bertahan gitu ya? Karena kalau saya lihat untuk supportnya Bitcoin masih relatif bisa turun sampai ke daerah sini ya, di sekitar
high sebelumnya, yaitu di sekitar 52.800. Tapi kalau lihat dari seperti ini mungkin sekarang tuh sudah berpindah jadi lebih tinggi lagi. Sekarang tuh di sini karena wick candle ini cukup besar juga ya. Tapi nanti kita perhatikan untuk Bitcoinnya sendiri mungkin kalau menurut saya akan sedikit sideways sedikit ataupun koreksi gitu. Apakah bisa pumping? Kalau misalnya belum ada sentimen positif atau good news gitu ya, mungkin Bitcoin belum ada bisa ini kemungkinan ya. Tapi kita udah set target juga untuk Bitcoin ini kalau bisa naik mungkin ke 58.300 sampai 700. Oke, itu untuk Bitcoin. Sekarang kita move ke Bitcoin dominant sedikit aja. Untuk Bitcoin dominant sendiri kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini kita perhatikan di sini nih. Bitcoin dominance-nya sempat turun selama beberapa jam, kita bisa perhatikan di sini, tapi kita lihat di sini ya. Ini saya ada bikin trendline. Trendline di sini ini mantul di sini, kena mantul di sini lagi. Nah, sekarang dia mantul lagi nih. Gitu. Jadi kalau kalian tanya kapan altcoin bisa terbang ya, jawabannya adalah altcoin ini mungkin bisa terbang pada saat Bitcoin dominance ini turun dari trendline ini. Kalian bisa bikin trendline sendiri sih sebenarnya. Kita bisa lihat nih. Kalau misalnya Bitcoin dominance turun, artinya ini altcoin performing lebih bagus lagi kalau misalnya bisa turun lagi ya. Jadi kita sebenarnya sedikit berharap untuk Bitcoin dominance turun lagi gitu ya. Mungkin ini sedikit relief rally sebelum dia turun. Oke, untuk Bitcoin dominance kita sekarang masuk ke dalam beberapa altcoin karena cukup banyak juga ya, mulai dari Theta USDT. Ini saya nggak ada yang ADR chartnya karena mungkin ini cukup banyak juga ya. Jadi kalian bisa kaliin aja ke dalam kurs USD sendiri, US dollar. Untuk Theta kita langsung masuk ke dalam time frame 1 day. Ini sedikit cepat ya. Untuk Theta ini kalau saya lihat ini sekarang untuk support, kalau misalnya kalian mau lihat ini di sekitar 0,618, golden ratio di sekitar 5,5. Ini adalah opportunity yang bagus sih kalau misalnya dia turun ke sini juga ya. Atau kalau kalian mau beli Theta juga sebenarnya di sini juga masih oke sih ya. Sekitar di level Fibonacci 0,5 sepertinya sebelumnya saya sudah sempat jelaskan juga di dua daerah ini ya. Untuk Theta sendiri kalau kita lihat dari time frame jauhnya dia tuh lagi membentuk falling wedge di sini ya. Jadi kita menunggu nih. Hopefully dia mungkin dalam beberapa hari bisa konsolidasi di sini menunggu breakout. Kalau breakout target kita berikutnya mungkin bisa di sekitar 9,5 dolar. Karena di sini adalah resistance yang cukup kuat untuk Theta. Nah, itu untuk Theta. Kita masuk ke dalam T-Fuel USDT. T-Fuel USDT ya hampir sama seperti Theta sebenarnya ya. Mungkin kalau kalian mau request video khusus Theta dan T-Fuel, nanti saya mungkin coba bikinin. Kalau misalnya banyak kalian request, saya coba tulis di kolom ya, nanti di kolom komentar ya. Untuk T-Fuel, kalau kita zoom di sini, persis dia di 0,618 dia hit di sini ya. Jadi untuk T-Fuel sendiri mungkin di dua level ini 0,618 sekarang 0,27 untuk kalian mau akumulasi lagi, dan untuk di sini mungkin dia 0,26. Beli Theta atau T-Fuel, pilih salah satu sih kalau menurut saya ya. Kalau misalnya kalian suka NFT ya mungkin ini mereka berdua bisa menjadi pilihannya, tapi lebih baik pilih salah satu karena korelasinya cukup tinggi juga. Oke, itu untuk T-Fuel USDT. Kalau secara long term time frame-nya ini kita masih menunggu sih kapan dia bisa breakout dari yang wedge pattern yang besar ini. Kalau misalnya dia bisa breakout, ini menurut saya bergeraknya akan cukup tinggi juga ya, entah untuk Theta dan juga T-Fuel. Raydium, kita sudah lama nggak bahas Raydium. Raydium adalah bisa kita bilang decentralized exchange di dalam ekosistem Solana. Ini juga sama nih, kita lihat ada wedge pattern-nya, jadi banyak yang menunggu wedge pattern seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan, Raydium ini menariknya di time frame 4 jamnya nih. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jamnya, dia seperti membentuk falling wedge nih di sini ya. Lalu kalau kita perhatikan lebih jeli lagi, sebenarnya dia nih ada breakout di sini ya. Pertanyaannya adalah apakah breakout-nya cukup untuk membuat Raydium naik lagi? Menurut saya sih mungkin ini bisa ya. Raydium ini salah satu altcoin yang cukup berpotensi juga sih untuk apalagi untuk decentralized finance-nya ya. Ini untuk Raydium masih menunggu. Mungkin kalau untuk target sekarang kalau misalnya dia bisa naik breakout di previous high sebelumnya di sekitar 12,2 dolar. 12 dolar ya. Oke. Mungkin kita sedikit slow ya karena terlalu cepat juga. Serum USDT bagaimana nih? Serum USDT. Untuk Serum USDT masih sehat sih sebenarnya kalau kita perhatikan di sini nih, saya ada bikin juga nih. Untuk sekarang mungkin supportnya di level ini nih. 0,382. Kita bisa lihat dia ada konsolidasi di sini. Ini saya bikin Fibonacci lebih berbeda ya. Kenapa? Karena ini kalau kita ambil dari 20 Juli di sini ke atas, ke all time high dia sebelumnya. Dan kita lihat di sini dia konsolidasinya cukup bagus. Jadi Serum ini kalau misalnya mau lihat mungkin dia bisa turun sampai ke daerah sini aja sih, sekitar 6,8 dolar. Dan ini cukup bagus untuk Serum. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini, dia ada pembentuk cup gitu ya. Sekarang dia membentuk handle-nya nih. Mungkin dia bisa turun lagi, bikin double bottom, naik double bottom sini gitu ya, konsolidasi sedikit di sini, breakout, konsolidasi di sini, breakout ke atas. Nah di sini mungkin di bulan November
mid November dia baru bisa terbang. Kira-kira kayak gitu ya. Ini kalau misalnya prediksi rough predictionnya ya untuk Serum sendiri. Jadi cukup bagus untuk kalian akumulasi sedikit. Kembali lagi ya, saya lupa untuk ini disclaimer on juga ya, do your own research. And ini banyak sekali yang kita harus bahas juga ya. Sushi USDT. Sushi persis sekarang di dalam demand zone-nya juga. Kita bisa lihat dari trendline-nya sendiri di sekitar 9,7 dolar. Ini akan menjadi level yang cukup bagus ya, 9,9 sampai 9,2 lah ya. Ini adalah level yang cukup 9,2 sampai 9,3 untuk sushi sendiri ya. Itu untuk sushi. Terakhir kita akan bahas Uniswap. Uniswap sebenarnya decentralized exchange yang memang leading, bisa kita bilang dia adalah pemimpinnya. Jadi banyak orang kompetitor sekarang tuh mau mengalahkan Uniswap. Jadi Uniswap ini sebenarnya salah satu, kalau kalian mau beli Uniswap masih cukup boleh lah. Levelnya di berapa? Levelnya untuk Uniswap ini di sekitar 22 dolar dan 21 dolar. Ini udah saya label juga ya. Oke, ini dua label untuk akumulasi Uniswap lagi. Kira-kira itu saja sih video untuk hari ini. Cukup panjang tapi kita membahas banyak altcoin. Jangan lupa like videonya. See you in the next video. Jangan lupa share videonya and bye bye.